Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Partini, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Provinsi DKI Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran adalah dua hal yang berbeda, yang keduanya tidak dapat dipisahkan. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan, hakikatnya adalah menuntun segala kekuatan kodrat anak, agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh, agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Pertanyaan pemantik pertama dalam saya membuat kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini? Sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas transfer materi pembelajaran saja. Saya menganggap ketuntasan materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid-murid saya. Biasanya saya hanya menilai murid dari aspek kognitif saja, misalnya saat mereka mengerjakan tugas atau ulangan harian. Jika nilai murid sudah mencapai KKM, maka saya menganggap pembelajaran sudah berhasil. Selain itu, saya juga merasa bahwa pelajaran yang saya lakukan masih bersifat teacher center, sehingga saya sering menjadikan murid-murid saya sebagai objek dalam pembelajaran. Mereka belum menjadi subjek yang utama dalam pembelajaran yang saya lakukan. Saya juga sering merasa gagal jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan penilaian harian. Lalu, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 ini? Setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini belum tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif, namun juga aspek afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukan hanya sebagai objek pembelajaran, namun harusnya menjadi subjek dalam pembelajaran. Artinya, murid memiliki kebebasan dalam berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan metode atau model pembelajaran dan media yang tepat. Guru harusnya bisa menjadi fasilitator dalam pembelajaran. Guru pun harus ikhlas, penuh kesabaran, dan mendidik dengan hati, agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Selain itu, saya juga harus mempelajari karakteristik murid-murid saya, karena setiap anak dilahirkan unik dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya juga harus menghargai setiap karakter murid-murid saya, dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya masing-masing. Lalu, apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode student center. Kemudian, saya juga akan menerapkan pembelajaran abad 21 sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi, dengan berpegang teguh pada konsep memerdekakan anak. Selain itu, pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun, karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid, berusaha menjadi teladan bagi murid, baik perkataan maupun perbuatan. Selanjutnya, saya harus mengenali karakter dan latar belakang murid-murid saya dengan menjalin komunikasi yang baik. Demikian kesimpulan dan refleksi saya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 ini. Semoga video ini memberi inspirasi bagi Bapak Ibu pendidik semua.
Terima kasih telah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.